Makhluk besar, berbulu lebat, bermata merah menyala, dan suaranya menggema di kegelapan malam. Inilah sosok mistis yang melegenda di tanah Jawa. Sosok Gundurwo. Apakah ini hanya mitos atau benar-benar nyata, atau mungkin dia benar-benar ada di sekitar kita? Mari kita telusuri bersama, tetap di 3M Nusantara Channel. Halo Sobat 3M, balik lagi bareng gue di 3M Nusantara Channel. Channel yang akan membahas tentang kisah atau cerita misteri, mitos, dan mistis Nusantara. So, siapin kopimu atau cemilanmu, karena malam ini kita akan membahas salah satu makhluk legendaris dari tanah Jawa yang tubuhnya besar, berbulu, serta banyak yang melihat nih. Matanya berwarna merah menyala, yaitu sosok Genderuwo. Genderuwo sudah melegenda di tanah Jawa sejak ratusan tahun lalu. Sosok makhluk halus berwujud raksasa, berbulu lebat, dan mempunyai mata berwarna merah menyala, dan dipercaya dia mendiami hutan, pohon besar, gua, hingga tempat-tempat angker yang jarang disentuh manusia. Kata Gundurwo sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno Gandarva, yang berarti makhluk goib penghuni alam tengah. Istilah ini pertama kali muncul pada masa penyebaran Hindu-Buddha di Jawa sekitar abad ke-9 hingga abad ke-10, dan kisah ini bersamaan dengan kisah-kisah makhluk astral dalam kitab-kitab kuno. Seiring perjalanan waktu, penyebutan Gandarva berubah di lidah masyarakat Jawa menjadi Genderuwo. Konon Genderuwo bukan hanya menakutkan karena tubuhnya yang besar dan mempunyai mata yang merah serta berbulu lebat, tapi juga karena kemampuannya berinteraksi dengan manusia. Ada cerita bahwa Genderuwo bisa berubah wujud, meniru wajah seseorang, bahkan menggoda manusia dengan cara yang tak masuk akal. Sejak dulu, Genderuwo diceritakan turun-menurun sebagai peringatan agar manusia tidak sembarangan memasuki tempat angker, tidak sombong, dan selalu menjaga sikap dimanapun berada. Sampai hari ini nama Genderuwo tetap hidup dalam masyarakat Jawa, menjadi bagian dari mitos, cerita rakyat, dan pengalaman mistis yang masih sering terdengar. Banyak kesaksian menyebutkan kehadiran Genderuwo ditandai oleh hawa panas yang tiba-tiba muncul, bau busuk yang menusuk hidung, atau suara langkah berat yang terdengar meski tak ada siapapun di sekitar. Dan ada beberapa pula yang menyebutkan bahwa bayangan hitam yang bergerak cepat dan didampingi oleh sepasang mata merah yang menyala. Dan Sobat 3M, bagi mereka yang pernah melihatnya, sosok itu bukan sekedar bayangan, tapi nyata, hadir begitu dekat. So, Sobat 3M, kita simak saja beberapa video penampakan dari sosok Genderuwo. Sosok ini kayak belum sempurna, wujud dia belum sempurna, teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Cukup menyeramkan ya Sobat 3M. Dan barusan kalian sudah melihat sendiri penampakan yang berhasil terekam. Entah itu nyata atau hanya sekedar settingan. Biarlah kalian yang bisa menilai. Tulis reaksi kalian Sobat 3M di kolom komentar, karena setiap mata bisa melihat hal-hal yang berbeda, dan dunia gaib masih banyak menyimpan misteri, dan salah satunya adalah kisah kelam nih tentang pesugihan Gundurwo. Harta berlimpah, rumah megah, serta mobil mewah. Siapa yang tidak tergiur dengan semua itu? Namun di balik kemewahan ada cerita kelam yang jarang terungkap. Cerita tentang perjanjian gelap dengan makhluk astral, yaitu pesugihan Gundurwo. Konon Gundurwo dikenal sebagai sosok yang bisa memberikan kekayaan instan bagi siapapun yang berani membuat dan menjalin perjanjian dengannya. Namun bukan tanpa syarat Sobat 3M, karena setiap kekayaan itu akan ditukar dengan tumbal dari nyawa orang terdekat atau keluarga tercinta. Dan Sobat 3M, pada tahun 2013 sosok Wagini muncul di salah satu acara Bukan Empat Mata di Trans 7 bersama Eyang Ratih. Eyang Ratih adalah seseorang perempuan yang jarang disorot, tapi dialah orang yang pertama kali menemukan Wagini saat masih berusia sekitar 12 tahun di kawasan Alas Purwo, Banyuwangi. Kala itu Wagini hidup terasing, menyendiri, dan masyarakat takut mendekat karena menganggapnya anak dari makhluk gaib. Namun Eyang Ratih justru membuka hati. Ia merawat, mengasuh, bahkan membela Wagini ketika banyak orang yang menolak kehadirannya. Bagi Eyang Ratih, Wagini bukanlah makhluk aneh, melainkan seorang anak yang tetap berhak hidup layak meskipun darahnya disebut bercampur dengan dunia lain. Dan untuk sosok Wagini diambil dari beberapa penutur bahwa Wagini memiliki kemampuan gaib seperti menyembuhkan gangguan makhluk halus, mendekati hewan seperti ular, dan memiliki aura yang kuat. Baik Sobat 3M, dari tadi kita sudah membahas begitu banyak hal, mulai dari asal-usul hingga bukti-bukti keberadaan dan menyelami kisah kelam tentang pesugihan Gundurwo, serta kisah Wagini dan Eyang Ratih. Semua ini mengingatkan kita bahwa dunia gaib selalu punya cerita, dan setiap cerita selalu meninggalkan jejak. Kalau kalian punya pendapat, pengalaman, atau bahkan bukti lain tentang kisah ini, jangan ragu Sobat 3M untuk tulis di komentar. Dan ingat, perjalanan kita belum berakhir, masih ada kisah-kisah horor selanjutnya hanya di 3M Nusantara Channel.